Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Tia. Aku merupakan seorang alumni dari Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini aku ingin berbagi kepada teman-teman tentang ilmu keselamatan dan kesehatan kerja. Pasti teman-teman tidak asing ya dengan slogan utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Utamakan K3 yang dipasang-pasang di perusahaan-perusahaan besar. Sebenarnya apa sih arti dari K3 itu dan seberapa pentingnya K3 itu di dunia kerja? Nah, untuk mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja itu apa, kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Mari kita belajar bersama untuk lebih mengenal keselamatan dan kesehatan kerja di materi yang pertama, yaitu dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini kita bisa melihat ada beberapa gambar ilustrasi pekerja yang mengalami kecelakaan di tempat kerja. Sebenarnya apa hubungan kecelakaan kerja dengan kesehatan dan keselamatan kerja? Dan untuk apa keselamatan dan kesehatan kerja itu diciptakan? Nah, untuk mengetahuinya kita perlu tahu apa sih arti dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. K3 itu bisa didefinisikan secara filosofi yang berarti pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Secara keilmuan, K3 diartikan sebagai ilmu pengetahuan serta penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lain. Dari dua arti tersebut dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan ilmu dan kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta memastikan setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dari sini bisa kita tarik garis bahwa kaitannya ilmu keselamatan dan kesehatan kerja dengan kecelakaan kerja, yaitu ilmu keselamatan dan kesehatan kerja ini diterapkan di dunia kerja untuk mencegah adanya kecelakaan kerja, sehingga kita menjamin pekerja bekerja dalam keadaan sehat, selamat, terhindar dari kecelakaan, cedera, sehingga pekerja bisa bekerja secara maksimal untuk kesejahteraan mereka. Berikutnya yaitu perbedaan safety dan health, perbedaan keselamatan dan kesehatan. Dari safety hazard yang pertama itu meliputi hal mekanikal, elektrik, kinetik, dan substance, bahan-bahan berbahaya, yaitu bahan flammable, eksplosif, combustible, dan korosif yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Lalu konsekuensinya dia menghasilkan cedera, minor, mayor, ataupun fatality atau berupa kematian, dan aset berupa kerusakan. Biasanya terjadi secara mendadak dan dramatis. Konsentrasi kepedulian untuk keselamatan yaitu ke proses, equipment, fasilitas, lalu peralatan, working practice, guarding, experience atau pengalaman, training, titik beratnya lebih pada kerusakan aset dan fatality. Bahaya mendadak, prinsip pendekatan untuk pencegahan yaitu dengan pengkajian risiko. Sedangkan keselamatan atau health itu meliputi health hazard, yaitu berasal dari fisik, chemical, biologi, ergonomi, dan psikososial. Konsekuensinya yaitu berupa paparan. Biasanya pekerja yang terpapar atau bekerja di area kerja dengan bahan kimia yang berbahaya. Biasanya ini mereka kalau terpapar dalam waktu yang lama, zat tersebut bisa mempengaruhi kesehatannya si pekerja. Konsentrasi kepeduliannya meliputi environment atau bahan pencemar, exposure, work hour,
PPE atau APD atau alat pelindung diri, pendidikan, titik berat pada bahaya tersembunyi, serta prinsip pendekatannya yaitu dengan pengkajian kepaparan. Nah, untuk selanjutnya, agar kita mengenal apa itu K3, kita juga harus tahu lambang dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Ini merupakan lambang dan makna dari keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk lambangnya berupa palang dilingkari roda bergerigi 11. Geriginya ini ada 11 jumlahnya, berwarna hijau di atas dasar yang putih. Arti dan makna lambang tersebut, palang hijau ini, tanda palang hijau di tengah ini, itu berarti bebas dari celaka dan sakit akibat kerja. Roda gerigi yang mengitari palang ini itu berarti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih bersih sebagai dasar dari simbol itu berarti bersih dan suci. Warna hijau berarti selamat, sehat, dan sejahtera. Dan gerigi yang melingkari palang ini berjumlah 11. Itu berarti 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu undang-undang yang menaungi keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Berikut adalah dasar-dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Permen 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, peraturan-peraturan terkait lainnya seperti peraturan tentang alat pelindung diri, bahan berbahaya, pengendalian risiko, dan lain-lainnya. Ini dia poinnya, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Apa saja sih tujuan K3 itu? Yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi pertanyaan di awal tadi sudah terjawab ya teman-teman. Apa sih hubungannya kecelakaan kerja dan dengan keselamatan dan kesehatan kerja? Yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah ilmu yang lahir untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, tujuan K3 lainnya yaitu untuk memastikan keamanan pekerja dan kesejahteraan pekerja, untuk melindungi aset di tempat kerja serta infrastrukturnya, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan K3 yang berlaku, serta membina budaya K3 dalam suatu organisasi. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami dan harus kita tahu dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu keselamatan kerja sendiri, yaitu upaya untuk mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja. Kesehatan kerja merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pekerja dan mencegah penyakit akibat kerja. Hazard atau bahaya yaitu sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera, penyakit ataupun kerusakan. Risiko yaitu kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat keparahan akibat bahaya. Insiden, kejadian yang tak terduga yang dapat menyebabkan atau berpotensi mengakibatkan cedera atau kerugian. Lalu ada accident atau kecelakaan yang berupa kejadian yang mengakibatkan cedera, kerusakan, atau kerugian nyata atau kematian atau fatality.
near miss, hampir celaka, kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan tetapi tidak sampai terjadi kerugian atau cedera. Harm, yaitu kerusakan atau bentuk kerugian itu sendiri, seperti berupa kematian, sakit fisik atau mental, dan lain-lain. Alat pelindung diri atau APD, yaitu peralatan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan atau paparan bahaya. Nah, dari beberapa istilah ini, pengalaman saya dulu bersama teman-teman ketika belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja, banyak yang bingung dengan perbedaan antara insiden, accident, dan near miss. Oke, untuk 3 poin ini kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Baik, demikian adalah penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga bisa dipahami. Apabila memang teman-teman masih ada yang kurang dimengerti, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan juga semoga video yang saya buat ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya mengenai pengetahuan K3 yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.